Setelah absen selama 2 musim akibat pandemi COVID-19, GP Singapura akhirnya kembali ke kalender Formula One 2022 sejak sebelumnya di 2019. GP Singapura akan menjadi seri ke-17 di musim ini yang akan digelar pada tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2022 di sirkuit Jalan Raya Marina Bay. Sirkuit Marina Bay terletak di Jalan Raya Kota Singapura. Sirkuit ini memiliki panjang 5 km dan jumlah tikungannya sebanyak 23 tikungan dan hanya memiliki 3 lurusan pendek. Sirkuit ini dirancang oleh Hermann Tilke, yaitu seorang arsitektur berkebangsaan Jerman. Sirkuit ini pertama kali digunakan untuk balap F1 mulai tahun 2008 dan mengusung konsep balapan di malam hari. Untuk menerangi sirkuit, pihak GP Singapura menggandeng perusahaan Italia yang bernama Valerio Maioli. Ada sebanyak 1.500 lampu proyektor yang dipasang dan sumber tenaga berasal dari 12 generator berkekuatan ganda. Pencahayaan yang dihasilkan oleh lampu tersebut 4 kali lebih terang dari rata-rata yang digunakan untuk menerangi lapangan sepak bola atau lapangan pertandingan atletik. Jika kita melihat sejarah Formula One, GP Singapura pertama kali digelar tahun 2008. Namun jika kita telusuri sejarahnya lebih jauh, ternyata GP Singapura telah berlangsung sejak tahun 1960-an. Saat itu Singapura masih bagian dari Malaysia. Singapura menggelar balapan bernama Orient Year Grand Prix, di mana ajang tersebut diikuti oleh mobil ataupun motor. Saat itu Ian Barmul memenangi gelaran pertama balap yang digelar di Thomson Road menggunakan Aston Martin DB3S. Pada tahun 1962 sampai 1965, balapan ini diberi nama GP Malaysia. Sebelum akhirnya Singapura merdeka pada 9 Agustus 1965. Setelah Singapura merdeka, balapan ini kembali diubah namanya menjadi GP Singapura pada tahun 1966. Ada yang menarik pada gelaran pertama setelah kemerdekaan. Untuk pertama kalinya, balapan Formula Libre yang merupakan balapan gabungan antara mobil-mobil F1, F2 dan F3 digelar di sirkuit Thomson Road. Meski tidak masuk dalam kalender resmi F1 saat itu, meski jarang menghadirkan nama-nama besar seperti Graham Hill, Jackie Stewart dan Stirling Moss, namun daya tarik GP Singapura dapat menarik sampai 100.000 penonton dan 284 peserta yang terbagi dari mobil formula, sports car serta kategori lainnya. Di balik meriahnya gelaran GP Singapura pada saat itu, ternyata menyimpan kisah pilu. Tercatat 4 pembalap mobil, 2 pembalap motor, serta seorang marshal meregang nyawa pada balapan di sirkuit Thomson Road. Dan puncaknya pada tahun 1972, di mana pembalap muda tuan rumah Lionel Chan dan pembalap asal Swiss Hubert meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, Singapura harus menunggu sampai 2008 untuk menggelar F1 GP Singapura yang menjadi salah satu balapan dengan atmosfer paling meriah. Sejak kembalinya GP Singapura pada tahun 2008, GP Singapura telah menghasilkan 4 juara yang berbeda. Antara lain yang pertama Fernando Alonso. Fernando Alonso yang pada saat itu bergabung dengan Renault hanya mampu mencatatkan waktu terbaik ke-15 pada sesi kualifikasi GP Singapura 2008. Namun balapan yang berlangsung cukup chaos saat itu membuat Alonso mampu berdiri di puncak podium. Kemenangan kedua Alonso di GP Singapura terjadi 2 musim kemudian, yaitu pada tahun 2010. Dan pada saat itu, Alonso bergabung dengan Ferrari. Alonso yang mengawali start dari posisi terdepan mampu mempertahankan posisinya dari kejaran Sebastian Vettel hingga balapan berakhir. Yang kedua merupakan juara dunia 7 kali, yaitu Lewis Hamilton. Hamilton mampu memenangi GP Singapura sebanyak 4 kali. Kemenangan pertamanya diraih pada tahun 2009 bersama McLaren. 3 kemenangan lainnya bersama Mercedes pada tahun 2014, 2017, dan 2018. Musim 2022 ini, Hamilton yang belum meraih kemenangan sekalipun tetap punya peluang menambah gelarnya di GP Singapura. Yang ketiga ada Sebastian Vettel. Sebastian Vettel merupakan pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di GP Singapura. Pembalap asal Jerman tersebut tercatat sudah 5 kali berdiri di puncak podium sirkuit Marina Bay. 3 kemenangan diraih bersama Red Bull secara beruntun dari 2011 sampai dengan 2013. Sementara itu pada 2015 dan 2019 Vettel kembali merasakan kemenangannya di GP Singapura bersama Ferrari.
Kemenangan pada 2019 tersebut juga sekaligus menjadi kemenangan terakhir Vettel di Formula One. Kemudian yang keempat ada Nico Rosberg. Nico Rosberg hanya pernah sekali menjuarai GP Singapura sepanjang karirnya, yaitu di tahun 2016. Kemenangan tersebut juga membuatnya melampaui poin Lewis Hamilton. Saat kualifikasi, Rosberg mampu mendapatkan pole position, dan ketika race, Rosberg mampu bertahan dari kejaran Daniel Ricciardo. Keduanya hanya berselisih 0,4 detik ketika melintasi garis finish. Pada 2022 ini diprediksi akan ada juara baru yang memenangi GP Singapura ini. Sebut saja Max Verstappen dan Charles Leclerc. Keduanya merupakan kandidat utama perebutan gelar juara dunia musim 2022 ini. Saat ini Max Verstappen sedang tampil dominan dengan total 11 kemenangan, di mana 5 kemenangan diraih secara beruntun dari GP Prancis hingga GP Italia, dengan jarak poin antara keduanya sebanyak 116 poin. Pada GP Singapura 2019, Ferrari berhasil mendapatkan podium 1-2 di sirkuit Marina Bay dengan Sebastian Vettel sebagai pemenangnya. Disusul Charles Leclerc yang berhasil berada di podium kedua dengan jarak waktu 2,6 detik lebih lambat daripada Vettel. Menjelang balapan GP Singapura, Ferrari sangat berharap kepada Charles Leclerc dan Carlos Sainz untuk mengulang prestasinya pada musim 2019 lalu. Formula One pernah melakukan skandal yang cukup memalukan di GP Singapura, tepatnya musim 2008. Peristiwa ini sangat memalukan, membuka mata bahwa balapan sebesar F1 pun tak lepas dari skandal. Peristiwa memalukan ini mencoreng citra F1 dan dunia motorsport secara umum. Skandal ini dikenal dengan skandal Crashgate yang melibatkan tim Renault. Pada saat itu Alonso memulai balapan dari posisi ke-15. Kemudian pada lap ke-12, Fernando Alonso masuk ke pit yang membuatnya kehilangan posisi di grid. 2 lap kemudian, rekan setim Fernando Alonso yaitu Nelson Piquet mengalami crash dan menabrak dinding pada tikungan ke-17 di lap ke-14. Insiden itu menyebabkan safety car keluar dan memberi jalan untuk Fernando Alonso memimpin di depan karena dia telah melakukan pit sebelumnya. Setelah balapan berakhir, tidak ada kecurigaan sedikitpun mengenai crash tersebut. Fakta baru terungkap pada musim 2009 setelah Nelson Piquet dipecat oleh Renault. Karena pemecatan tersebut, Nelson Piquet yang kesal lalu mengungkapkan kejadian yang sebenarnya di GP Singapura 2008, di mana dia diberi arahan untuk crash dengan sengaja oleh timnya, yaitu Flavio Briatore dan juga kepala mekaniknya Pat Symonds supaya safety car keluar dan membuat Alonso memimpin balapan hingga akhirnya Alonso menang. Karena kejadian tersebut, Flavio Briatore dan Pat Symonds dipecat dari Renault dan membuat Renault dihukum tidak boleh mengikuti balapan F1 selama 2 tahun. Salah satu faktor yang membuat GP Singapura tergolong ekstrim yaitu karena kondisi kelembapan udaranya. Logikanya balapan pada malam hari seharusnya dingin. Namun letak geografis Singapura yang berada dekat dengan garis khatulistiwa membuat kelembaban udara di sana relatif tinggi, di mana tingkat kelembapan udaranya berkisar antara 70 sampai dengan 90%. Bahkan bisa menyentuh 95% pada siang hari, sedangkan pada malam hari bisa menyentuh hingga 80%. Ditambah lagi dengan suhu di dalam kokpit yang bisa mencapai 60 derajat yang dapat menyiksa fisik para pembalapnya. GP Singapura juga dikenal dengan durasi balapnya yang lama, dengan jumlah 61 lap dan waktu rata-rata per lapnya yaitu 1 menit 40 detikan. Maka GP Singapura bisa berlangsung sampai hampir 2 jam. Hal tersebut membuat GP Singapura menjadi balapan dengan durasi balap paling lama. Jangan lewatkan balapan GP Singapura akhir pekan ini, berikut adalah jadwalnya. Sekian video dari kami, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai GP Singapura ini? Dan apakah di antara kalian ada yang menonton langsung di Singapura? Silakan absen di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa untuk like dan subscribe channel Daily Motorsport Indonesia. Thank you for watching, sampai jumpa di video selanjutnya.